Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa dirinya telah bertemu dengan calon Presiden RI tahun 2024. Luhut mengatakan, dirinya meminta bahwa siapapun Presiden Indonesia terpilih periode tahun 2024 sampai tahun 2029 nantinya bisa tetap menjalankan program hilirisasi yang telah dieksekusi sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dia beralasan, program hilirisasi yang berjalan selama ini sudah memberikan dampak yang hebat bagi negara ini. Saya bicara dengan calon presiden, yang saya bilang tadi, saya bilang ya Anda harus tetap lihat hilirisasi ini. Ini hilirisasi baru 1,5 dibuat Pak Jokowi dan sudah membuat dampak begitu hebat, terusin saja ini, jelas Luhut dalam Economic Update 2023 CNBC Indonesia, Senin, tanggal 10 Juli tahun 2023. Karena kalau Anda mulai dari nol lagi, itu Anda butuh waktu 45 tahun untuk paham gitu, tambahnya. Dia menyebut bahwa baru saat ini dirinya bersama dengan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, melakukan refleksi mengenai cara kerja hilirisasi di Indonesia. Saya mempelajari itu dan saya dengan Presiden di pesawat terbang, kita melakukan refleksi gitu ya. Memang 4 tahun loh, baru 4 tahun terakhir ini kita jejek, tandasnya. Luhut pun mengakui bahwa tak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk program hilirisasi RI. Namun demikian, menurutnya program hilirisasi ini bisa membuat Indonesia melompat menjadi negara maju. Itu hanya bisa didapat bila Indonesia berjuang sendiri dan tidak bergantung kepada siapapun. So you have to do it by yourself atau kau jadi budak mereka terus. Berkelahi aja kalian semua, kita akan jadi budak mereka. Jadi kita harus kompak. Bahwa kita kurang yes, tidak ada yang sempurna siapapun presiden pasti ada kurangnya. Kalau mau sempurna kau ke sorga aja, kata Luhut. Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh menterinya untuk mengkaji beberapa program hilirisasi industri, infrastruktur energi baru terbarukan hingga ekonomi hijau, yang belum bisa berjalan. Namun, ia meminta kepada seluruh kabinet kerjanya tetap fokus pada program itu. Hal itu diungkapkannya dalam sidang Kabinet Paripurna mengenai laporan semester I pelaksanaan APBN tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023 lalu. Hilirisasi industri infrastruktur energi terbarukan hingga ekonomi hijau, jangan kehilangan fokus di bidang ini. Lihat dan kaji program yang ada dalam APBN belum berjalan apa penyebab dan bagaimana kelanjutannya, jelas Jokowi, dikutip Sabtu, tanggal 8 Juli tahun 2023. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia sempat menyebut, kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor nikel yang sudah dilakukan pemerintah sejak 2020 lalu telah berhasil menguntungkan hingga 30 miliar dolar atau setara 450 triliun rupiah, asumsi kurs Rp15.000 per US dollar. Bahlil menjelaskan, kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor biji nikel yang sudah diterapkan sejak Januari tahun 2020 telah berdampak positif pada perekonomian Indonesia. Hilirisasi nikel, ekspor nikel kita tahun 2017 sampai tahun 2018 hanya 3,3 miliar dolar, begitu stop ekspor, hilirisasi pada 2022 hampir 30 miliar dolar, naik 10 kali lipat, jelas Bahlil dalam konferensi pers, Jumat, tanggal 30 Juni tahun 2023. Dari sisi neraca perdagangan juga terjadi perbaikan dengan 25 bulan berturut-turut Indonesia selalu mengalami surplus.
khususnya dengan China yang merupakan mitra dagang utama Indonesia, terjadi perbaikan neraca perdagangan. Pada 2018, neraca dagang RI dengan China defisit sebesar 18,4 miliar dolar. Namun seiring dengan penerapan hilirisasi, defisit neraca perdagangan RI dengan China turun menjadi 1,6 miliar dolar pada 2022, bahkan menjadi surplus sebesar 1,2 miliar dolar pada kuartal I 2023. Ini akibat hilirisasi dan mendorong ekspor kita tidak lagi berbentuk komoditas mentah, tapi berbentuk setengah jadi dan barang jadi, tutur Bahlil. Sebagaimana diketahui, proyek hilirisasi menjadi program andalan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, di mana hilirisasi komoditas pertambangan menjadi satu-satunya cara untuk Indonesia meningkatkan nilai tambah dari hasil pertambangan. Hilirisasi juga menjadi cara Indonesia untuk melompat menjadi negara maju. Karena kelak, dengan hilirisasi Indonesia tak hanya mengekspor barang mentah, melainkan barang jadi seperti baterai hingga kendaraan listrik yang saat ini digencarkan dunia.